selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju. Setiap habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Saat-saat padat beribadat, tak terhingga nilai mahalnya. Setiap habis Ramadan, hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kukuh dipersatukan dalam memohon ridhonya. Hey guys, ketemu lagi bareng gue Chandra Atmaja di podcast Nostalgila. Apa kabar lo? Di mana nih posisi sekarang? Mudik karena mungkin bisa pergi ya, bisa pulang kampung sebelum tanggal pelarangan mudik. Jadi perjalanannya aman. Selamat deh kalau begitu ya. Semoga semuanya sehat, lo gak bawa virus ke kampung halaman, dan bisa merayakan lebaran sesuai dengan harapan. Sehat-sehat dan berbahagia berkumpul bareng keluarga. Tapi untuk lo yang mungkin gak bisa kemana-mana karena tuntutan pekerjaan, masih tetap harus masuk hari Senin dan Selasa kemarin, juga gak perlu jadi beban ya, gak perlu jadi Habis Ramadan, apa ya, kebetean lo yang berlarut-larut, gak bisa mudik, gak bisa ketemu orang tua dan keluarga besar gitu. Masih ada cara lain, masih banyak cara yang bisa kita tempuh untuk setidaknya tetap bersilaturahmi. Sekarang kita hidup di zaman teknologi, ya kan? Kita manfaatkan saja itu semaksimal mungkin. Toh orang tua kita punya HP, kita juga punya HP. Tinggal video call, meskipun rasanya beda, tetapi pada saat niat kita memang ingin benar-benar bersilaturahmi, apapun caranya, ketika itu dilakukan dengan hati, gue rasa sih akan sampai ke hati juga. Begitu. alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kukuh dipersatukan dalam memohon ridhonya. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kukuh dipersatukan dalam memohon ridhonya, dalam memohon ridhonya. You are listening to Podcast Nostalgila. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan. Setelah Ramadan, mari berjabat tangan, mari maaf-maafan.
Raihlah kemenangan dengan senyuman. Ya, kalau ngomongin Lebaran setahun sekali, kita selalu merasa kok Ramadan cepet banget ya berlalu ya, 30 hari gak kerasa. Ya seperti itulah. Mungkin kita betah, mungkin kita bahagia gitu menjalaninya. Waktu berasa cepet berjalan, hingga akhirnya tiba-tiba aja udah takbiran. Dan besok kembali ke kesucian hati gitu katanya ya. Ya itu pun syaratnya kan kalau kita benar-benar menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu sepenuh hati. Lain halnya buat yang banyak gangguan itu entahlah. Tapi Lebaran sih tetap ngerayain bareng-bareng ya kan. Kali ini gue nggak akan ngebahas apapun sih, cuma pengen tahu aja, pengen ngobrol sedikit aja gitu bagaimana biasanya lo ngabisin waktu Lebaran yang 2 tahun ini kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang normal tanpa COVID ya rasanya jauh berbeda. Tapi di tahun kedua COVID ini gue malah terbiasa dengan situasi yang nggak terlalu crowded di pusat-pusat perbelanjaan atau di perkotaan. Kalau gue malah menikmati gitu suasana yang terkendali seperti ini, gue malah seneng, malah happy. Itu gue ya, entah yang lain. Meskipun kemarin sih sempet ya di hari-hari tertentu sebelum mungkin mereka mudik, pas hari H THR turun itu gila, macetnya gila banget. Ini berasa macetnya kemarin itu berasa kayak nggak ada COVID. Jadi jalanan yang biasanya di hari-hari normal nggak sepadat itu, bahkan sebelum COVID gitu ya, jalan yang sempat kemarin gue lewatin, Jalan Pungkur yang notabene ini menuju ke pusat perbelanjaan di daerah Kepatihan, alun-alun dan sekitarnya, ini gila. Gue sendiri nggak memprediksi ya bahwa gue lewatin kemarin itu bakal semacet itu. Dan kemarin gue ada urusan, ada kerjaan, harus interview satu outlet. Ya meskipun sempet kejebak macet, beruntung sih saat itu gue nggak terlambat. Masih nyisa waktu sekitar 15 menit keburu sampai gitu ya. Dan masih bisa prepare dan semua berjalan lancar. Itu sih cerita gue di Ramadan kemarin. Salah satu yang membekas gitu ya, dan unpredictable banget gitu si situasinya tuh. Tapi ya gue jalanin aja sih tanpa harus kita jadi emosi gitu. Karena emosi kalau buat seumuran gue ini ngapain sih buang-buang energi. Emosi juga tidak memberikan jalan keluar ya. Bukan jalan keluar yang benar gitu, marah-marah tuh ya udahlah, jalanin aja tanpa harus bereaksi over terhadap apa yang kita hadapin. Tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh.
Oke, masih di podcast Nostalgia bareng gue Chandra Atmaja, edisi spesial Lebaran 2021. Nah, sekarang gue pengen nanya perihal mudik untuk lo yang mungkin bisa mudik ya di tahun ini. Tahun lalu mungkin gak bisa, sekarang beruntung deh. Kondisinya sedikit lebih baik, sedikit banget lebih baik gitu ya. Karena ya coronanya masih ada. Cuma kan udah ada vaksin, protokol kesehatan dijalankan, terus tes PCR dan Genos juga murah gitu ya. Ya sedikit lebih baik untuk tahun ini, sehingga kemungkinan untuk lo yang udah bisa prepare mudik jauh-jauh hari ya akhirnya bisa berjalan lancar dan sampai deh sekarang ya di kampung halaman. Ngomong-ngomong, kampung halaman lo di mana? Di luar pulau, di luar Jakarta, di luar Jawa Barat? Seru ya. Kalau misalnya punya orang tua gitu yang tinggal di luar Pulau Jawa misalnya, ya berasa banget sih gue pikir nuansa mudiknya gitu ya, jauh gitu, terus suasananya beda gitu dengan kondisi umum di Pulau Jawa gitu. Nah, kalau gue terakhir mudik tahun berapa ya? Yang pasti yang gue inget tuh bukan tahunnya sih, tapi kapan, atau ada timeline yang bikin gue inget tuh ya gue SMA sih. Dan bayangin coba, gue SMA lulus tahun 97, jadi ya mungkin gue mudik terakhir itu kalau nggak 97, 96, ya 95. Coba itu berapa tahun sekarang. Sekarang kenapa nggak mudik? Tidak ada keinginan untuk mudik sih. Meskipun 2 tahun yang lalu ya nyokap gue tuh sempet agak maksa gitu. Ada agenda kumpul keluarga besar saat itu. Cuma ya gue malas lah. Ya gitu deh. Suka ada pertanyaan-pertanyaan yang gue malas gue jawab gitu ya. Daripada gue ntar rusak moodnya, lebih baik jaga rumah sendirian. Ya memang macem-macem ya bukan masalah sih, memang macem-macem kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kumpul keluarga, lebaran gitu ya. Tiap orang punya cerita masing-masing, dan cerita gue tuh kayak gitu. Belasan tahun, lebih ya, 95, coba gue hitung 95 ke 26, wow udah puluhan tahun hitungannya. Berarti gue gak mudik. Oh my god, sedih sih, manakala orang-orang yang ada di kampung halaman gua mungkin sebagian udah meninggal gitu ya, tanpa sempat gua tahu kondisi terakhirnya gitu. Tapi gimana ya? Begitu deh. Setiap dari kita punya alasan masing-masing untuk tidak melakukan sesuatu yang kita anggap malesin lah gitu. Lo punya cerita sendiri, share dong. Akan dunia yang sementara. Sebelum udahan, gue mau minta maaf lahir dan batin buat lo semua, karena sebagai manusia kita pasti pernah bikin salah yang gak kerasa. Itu sih intinya. Kalau salah-salah dari kalian mah udah gue maafin duluan lah ya. Jadi kita mulai dari nol lagi. Kalau kata petugas SPBU. Kita belajar banyak juga dari Ramadan kemarin. Ibadahnya disamain atau dikencengin. Lalu kalau ada perbuatan-perbuatan baik selama Ramadan kemarin ya lanjutkan gitu. Jangan sampai habis Ramadan ya gila lagi. Itu namanya gak belajar. Oke. Ya udah dulu ya podcast Nostalgia edisi spesial lebarannya. Sampai di sini dulu. Gue Chandra Atmaja pamit. Selamat lebaran, selamat makan enak. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye. Di penuh